Ada satu pola yang menarik dalam sejarah, di mana perilaku kejahatan kemanusiaan terbesar itu justru dilakukan oleh seseorang yang memegang identitas dan hidup dalam bayang-bayang moralitas. Orang-orang Yahudi misalkan, mereka mengaku sebagai bangsa pilihan Tuhan yang bermoral, tapi di sisi lain mereka menyalibkan Yesus tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, atau Kekaisaran Ottoman Turki yang mengaku sebagai bangsa yang bertuhan. Tapi di sisi lain, mereka melakukan ekspansi, penaklukan berdarah ke berbagai penjuru di negara Timur Tengah gitu. Atau Eropa, yang mengaku sebagai benua yang beradab. Tapi pada saat yang sama, mereka adalah bangsa yang memantik sumbu kolonialisme gitu. Atau Adolf Hitler, di mana dia adalah orang yang hidup dengan panduan moral yang tinggi. Tapi di sisi lain, dia adalah orang yang menginisiasi salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah umat manusia, yakni Holocaust. Dan kini, para teroris dengan pandangan ekstremisnya menjadi perilaku kekerasan di berbagai penjuru dunia. Mereka semua adalah manusia yang mengaku bermoral, sekaligus tokoh yang memegang tinggi sebuah nilai identitas gitu. Lalu kenapa manusia-manusia yang mengaku bermoral ini selalu melakukan tindakan yang amoral? Video ini tidak berisi kesimpulan, video ini tidak berisi jawaban, video ini berisi pertanyaan mengenai apakah moralitas dan identitas itu justru berbahaya bagi manusia. Kita akan mencoba untuk menguraikan hal ini dengan cara yang gak biasa, yang mungkin jarang ditemui di konten YouTube yang lain gitu. Kita akan mencoba untuk menguraikannya dengan filsafat Illuminati. Mari kita mulai. Sampai sekarang kita masih bingung untuk mendefinisikan moral gitu. Apa itu moral? Apakah moral itu adalah etika? Ya tentu beda. Kalau misalkan kita menggunakan definisi paling familiar tentang moral, itu adalah menyangkut soal baik dan buruk. Dan baik dan buruk itu berkorelasi dengan tindakan manusia yang kemudian melahirkan sebuah etika gitu. Jadi dalam hal ini, etika adalah cabang filsafat dari moral. Nah, masalahnya di sini adalah baik dan buruk itu selalu berkaitan dengan identitas. Apa itu identitas? Identitas adalah label sosial yang kita pilih atau dipilihkan oleh lingkungan kita. Nah, jika moralitas atau baik dan buruk ini mengacu pada nilai-nilai identitas, maka kita tidak akan mendapatkan kesimpulan yang konklusif tentang moral. Karena di setiap identitas memiliki pegangan nilai yang berbeda gitu. Maka pandangan mereka tentang baik dan buruk atau benar dan salah itu pun akan berbeda. Identitas dalam konteks ini adalah individu yang berpijak pada kelompok tertentu, dari mulai ras, agama, negara, sampai ideologi. Nah, seringkali kita menerima identitas dari tempat dan kelompok di mana kita lahir. Dan tanpa kita sadari, identitas yang disematkan pada diri kita itu mengalami internalisasi, sehingga muncul kemelekatan antara diri dan identitas gitu. Misal gini, ketika manusia lahir, kebanyakan dia akan langsung masuk ke dalam kelompok tertentu. Dia gak diberikan pilihan untuk memilih gitu. Akibatnya ketika dewasa, setelah mengalami proses internalisasi, sadar atau nggak sadar, dia akan menyamakan dirinya dengan identitas kelompoknya. Ketika kelompok itu dihina, maka dia akan merasa terhina. Ambil contoh identitas nasional atau nasionalisme gitu. Nasionalisme adalah salah satu sekat yang mengkotak-kotakan sekaligus merusak tatanan peradaban manusia. Bagaimana ceritanya? Ayo kita kaji secara realitas dulu. Sekarang kita itu sudah memasuki era globalisasi, di mana kita diberikan ruang untuk lebih mengenal, memahami, sekaligus mempelajari cara berpikir hingga budaya bangsa lain. Di mana dengan teknologi, seluruh manusia di seluruh dunia itu dapat terhubung hanya dalam hitungan detik, tanpa sekat negara, etnis, dan seterusnya. Ini adalah realita globalisasi. Ini adalah kenyataan yang kita wujudkan gitu. Tapi pada saat yang sama, banyak orang yang mengatakan bahwa globalisasi itu mengikis paham kebangsaan, bahwa globalisasi itu bisa saja melenyapkan nasionalisme. Maka globalisasi dalam konteks nasionalisme adalah sebuah ancaman gitu. Nah, sekarang mari kita pahami ide tentang nasionalisme. Apakah nasionalisme itu baik? Nasionalisme itu adalah salah satu gagasan paling gak jelas di dunia gitu. Indonesia misalkan, apa yang mendasari kita untuk bertindak nasionalis? Persamaan bahasa? Beda. Persamaan agama? Beda. Persamaan suku, ras? Beda juga gitu. Persamaan kepentingan, semua orang punya kepentingannya masing-masing. Jadi apa? Apa yang mendasari nasionalisme? Di sisi lain, meski nasionalisme itu adalah paham yang gak jelas, identitas nasional telah menjadi pemicu perang terbesar dan krisis kemanusiaan terparah dalam sejarah. Blok poros melawan blok sekutu, Soviet melawan Amerika, Korea Selatan melawan Korea Utara, Israel melawan Palestina, Rusia melawan Ukraina, dan seterusnya. Lagian kenapa sebuah kelompok selalu mengklaim bahwa tanah bumi ini merupakan milik negaranya masing-masing? Lagi pula kan negara saja merupakan konsep yang abstrak. Apakah ada perjanjian tertulis antara Tuhan
Tuhan dan manusia gitu, tentang pembagian atau sekat-sekat sebuah negara. Ya tapi kan ini adalah tanah leluhur kami, jadi kami berhak untuk menguasainya gitu. Nah jika konteksnya adalah leluhur, maka kita, Homo sapiens atau manusia modern, itu tidak berhak untuk menginjakan kaki di bumi dan harus mengungsi ke dimensi lain gitu. Karena 2,5 juta tahun yang lalu, genus manusia pertama yang menempati daratan Afrika, Eropa, dan Asia adalah Australopithecus, bukan Homo sapiens. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak label identitas yang kita lekatkan pada diri kita. Ketika salah satu label itu diusik, maka kita akan terusik. Ketika salah satu label itu dihina, maka kita akan merasa terhina. Konflik antar manusia terjadi ketika seseorang menyamakan dirinya begitu saja dengan label identitasnya. Nah sekarang kita masuk ke bab Illuminati. Apa yang gue jelaskan mungkin akan sangat berbeda dengan penjelasan para YouTuber ahli konspirasi gitu. Mari kita awali dengan apa itu Illuminati. Illuminati itu artinya adalah pencerahan, diambil dari kata illuminative, illumination, atau dalam istilah filsafat Islam itu israkiyah atau israk gitu, yang artinya adalah cahaya dari timur atau bersinar atau menerangi. Jadi pada dasarnya penganut Illuminati itu adalah mereka yang tercerahkan. Sejarah soal Illuminati ini cukup panjang sebetulnya dan ada kaitannya juga dengan Freemason. Mungkin gue akan membuat video khusus untuk pembahasan selanjutnya. Sekarang kita akan fokus pada sebuah gagasan Illuminati yang sangat seksi untuk dibahas, yakni New World Order, di mana elit global ingin menciptakan sebuah tata dunia baru dengan pemerintahan tunggal dan kepercayaan yang tunggal pula. Mereka ingin menghapuskan sekat-sekat nasionalisme, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, nasionalisme dalam sudut pandang mereka adalah salah satu hal yang memicu terjadinya konflik. Tapi kan nanti kita akan dikontrol oleh elit global gitu. Ya memang begitu gitu. Karena apapun sistem pemerintahannya pasti akan memunculkan sebuah hierarki kepemimpinan. Sekarang gini, kenapa cita-cita komunisme itu selalu gagal? Ya karena masyarakat tanpa kelas itu mustahil. Manusia itu saling ketergantungan. Kita akan menyadari mana orang yang bisa diandalkan dan mana yang tidak. Maka secara naluriah kita akan membentuk kelas sosial gitu. Mana pemimpin dan mana rakyat jelata. Di mana mereka yang menguasai filsafat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya adalah seorang pemimpin. Dan kita yang anfaedah, yang cuma menghabiskan oksigen tanpa berkontribusi apapun adalah rakyat jelatanya gitu. Tapi kan nanti Illuminati itu akan menghapuskan semua agama kemudian menggantinya dengan Yahudi gitu. Ya enggak gitu juga, karena berdasarkan hukum Talmud, Yahudi itu melarang orang asing atau orang yang di luar dari bangsa Yahudi untuk memeluk agama Yahudi gitu. Jadi yang dimaksud dengan agama itu adalah satu agama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi meskipun kita mengenal banyak nama semisal Yahweh, Tao, Ahura Mazda, Deus, Allah, dan seterusnya, tapi esensinya itu tetap sama, yaitu Tuhan yang tunggal. Karena nama-nama tersebut lahir dari produk kebudayaan tempat manusia itu tinggal gitu. Begitu. Apa yang ingin disampaikan dalam bab ini adalah kita perlu menyadari bahwa identitas itu tidak nyata. Konsep identitas semisal ras, suku, agama, negara, profesi, ideologi, dan semacamnya hanyalah hasil dari kebudayaan manusia. Perbedaan-perbedaan ini itu begitu mudah untuk dijadikan sebuah alat diskriminasi, konflik, adu domba, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Dalam sudut pandang Illuminati, dunia akan jauh lebih baik jika manusia tidak melekatkan diri pada label-label identitas ciptaannya sendiri gitu. Sejauh manusia masih melihat dirinya terkotak-kotak dalam label identitas, maka selama itu pula bayang-bayang konflik akan terus menghantui. Jika identitas itu sifatnya adalah sementara, maka sebaiknya kita tidak menyamakan diri dengan identitas. Kita boleh menggunakan identitas guna membantu orang lain, tapi di sisi lain, kita jangan sampai terjebak dalam kefanatikan. Ketika kita tidak terlalu melekat pada identitas, kita akan menjadi manusia yang merdeka, tidak gampang diprovokasi, dan tidak punya alasan untuk terhina ketika orang lain menghina salah satu label identitas kita. Kita tidak mudah terdorong untuk berkonflik dengan orang lain. Karena seringkali seseorang itu marah bukan karena ingin menyampaikan kebenaran. Dia marah karena ingin menegaskan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Dia membangun intimidasi agar orang lain tunduk padanya gitu, secara sadar atau gak sadar. Itu saja yang ingin gue sampaikan. Silahkan kalian maknai video ini dengan bijak, silahkan kalian kritisi video ini, dan silahkan bangun argumen kalian sendiri melalui kesadaran yang jernih. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.